Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, sehingga proses pembelajaran di rumah dapat terlaksana dengan baik. Oke, pada kesempatan hari ini Robert akan menjelaskan tentang manajemen. Mari kita simak bersama-sama. Manajemen adalah istilah yang paling sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita lihat di dalam lingkungan keluarga kita, ya, untuk mencapai tujuan tertentu, terkadang mama kita sering menyuruh anaknya untuk membersihkan piring-piring yang kotor ataupun menyapu. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana penerapan manajemen di dalam lingkungan keluarga. Ya, lalu pengertian dari manajemen itu apa? Manajemen itu adalah sebuah kegiatan, sebuah proses untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, di dalam rumah tangga, di dalam sekolah, di dalam sebuah perusahaan, tentu punya tujuan yang diharapkan. Nah, tujuan-tujuan itu harus berhasil atau harus tercapai. Nah, itulah yang namanya manajemen. Ya, sebuah proses atau sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu supaya tercapai. Adapun unsur manajemen ya ada 6M yang biasa kita dengar 6M. Yang pertama adalah manusia, ya, dimana ini adalah sarana penting atau sarana utama setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ya, manusia ini sangat berperan penting. Ya, dimana di sini ada pemikiran, ada gagasan yang diciptakan oleh manusia. Yang kedua yaitu money atau uang. Uang adalah sebagai sarana manajemen yang harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Lalu M yang ketiga yaitu material, di mana dalam proses pelaksanaan kegiatan manusia menggunakan material atau bahan-bahan. Lalu yang keempat ada mesin atau mesin. Ya, dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin seperti pada masa lalu sebelum revolusi industri terjadi. Ya, lalu ada metode di mana dalam melakukan kegiatan itu metode ini dapat dilakukan secara efektif. Ya. Lalu ada market atau pasar, di mana pemasaran produk yang dihasilkan tentu sangat penting bagi kelangsungan proses produksi dari perusahaan itu sendiri. Nah, inilah unsur-unsur manajemen. Berikutnya ada fungsi manajemen yang dikenal dengan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan atau planning, di mana di sini adalah rencana awal untuk mencapai tujuan. Ya, tentu untuk mencapai tujuan ini kita harus berlandaskan pada 5W dan 1H. Ya. Ada what, how, who, when, where, why, dan how. Nah, ini yang menjadi konsep dasar awal dalam manajemen. Kita merencanakan sesuatu. Misalkan, dalam sebuah perusahaan ingin mencapai omset 1 miliar. Nah, bagaimana cara mendapatkan omset 1 miliar tersebut? Ya, lalu kapan rencana ini akan dilaksanakan dan lain-lain seperti itu. Ya. Fungsi manajemen yang kedua yaitu organizing. Ya,
atau pengorganisasian, di mana organizing ini adalah pembagian tugas. Contoh, dalam kelas tentu ada pembagian tugas ya. Supaya kelas tercapai tujuan tertentu, tentu ada pembagian tugas. Misalkan, oh ketuanya si A, oh sekretarisnya si B, bendaharanya si C, seksi keamanannya si D, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh pembagian tugas di dalam kelas ya, organizing, pembagian tugas. Lalu yang ketiga, fungsi manajemen yang ketiga adalah actuating, di mana fungsi ini adalah melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi, apa yang sudah dilakukan dalam pembagian tugasnya. Nah, sekarang saatnya pelaksanaannya. Tentu dalam pelaksanaan harus ada rule-nya ya, aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam perencanaan tadi. Nah, fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Semua kegiatan harus dilakukan pengawasan supaya kita tahu sejauh mana kegiatan yang sudah kita lakukan itu berhasil atau tidak. Kalau berhasil berarti perencanaan kita sudah dilakukan secara baik. Tapi kalau tidak berhasil berarti perencanaan kita belum dilakukan dengan baik. Nah, harus ada evaluasi. Kenapa sampai tidak tercapai targetnya, seperti itu. Nah, adapun bidang manajemen ya, ada manajemen personalia, ada manajemen pemasaran, ada manajemen produksi, ada manajemen keuangan. Nah, manajemen personalia, kita sering mendengar yang namanya personalia. Personalia itu apa sih? Ya, personalia itu kaitannya dengan sumber daya manusia atau manusianya. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendengar yang namanya HRD. Ya, HRD itu orang yang menangani bidang manajemen personalia. Ya. Nah, keluar masuknya karyawan, lalu pembagian penghargaan karyawan, lalu pemutasian, penggajian karyawan, itu adalah peran-peran yang dilakukan di dalam manajemen personalia. Lalu yang kedua ada manajemen pemasaran. Ya, di mana manajemen pemasaran ini melakukan promosi kepada masyarakat. Ya, memperkenalkan produk-produknya ke masyarakat. Ya, di bidang manajemen pemasaran sendiri ada istilah yang namanya marketing mix. Ya, marketing mix itu terdiri dari produk, promotion, price, dan place. Ya, produk itu sendiri apa? Ya, target pangsa pasarnya siapa? Apakah kalangan menengah atas atau kalangan menengah bawah atau kalangan menengah sedang? Lalu yang kedua itu promotion. Promotionnya seperti apa? Apakah dilakukan di dalam mall atau dilakukan di dalam pasar atau sebagainya? Lalu yang ketiga place ya. Place juga sama ya, seperti tempatnya mau dilakukan di mana, jualannya di mana, dan lain-lain. Lalu yang keempat itu ada price, harganya. Harganya termasuk harga yang mahal atau harga yang murah atau harga yang sedang. Nah, itu marketing mix ya. Lalu bidang manajemen yang keempat yaitu manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan ini melakukan pencatatan keuangan ya, entah itu dalam sehari-hari atau bulanan bahkan tahunan ya. Lalu yang keempat, bidang manajemen yang keempat ada manajemen produksi ya. Tentu kalian tahu produksi itu adalah suatu proses menciptakan barang atau jasa. Nah, manajemen produksi ini mengatur proses
penciptaan barang atau jasa, ya, mendatangkan bahan baku, lalu mengecek bahan bakunya layak atau tidak, ya, lalu mengecek barang yang sudah jadi. Jangan sampai barang yang sudah jadi ini ada yang cacat terus kejual sampai ke tangan konsumen. Nah, ini adalah tugas dari bidang manajemen produksi. Nah, materi hari ini cukup sekian. Nah, untuk tugasnya, kalau seandainya kalian diberi uang oleh orang tua kalian sebesar 2 juta rupiah untuk membuka usaha kecil-kecilan, pertanyaannya, jenis usaha apa yang akan Anda lakukan? Lalu langkah-langkah perencanaan apa untuk pengelolaan keuangan yang akan Anda lakukan? Buatlah laporan, kemudian ketik, kumpulkan di email Sarober, ya. Cukup sekian materi hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas yang sudah diberikan, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.